Jadi ada banyak banget tuh botol berterbangan di mana-mana, terus ada pisau, batang besi, sampai pecahan beton dipakai untuk senjata dalam keributan antar supporter ini. Ratusan orang tertimpa runtuhan dinding stadion dan tragedi ini menyebabkan 39 orang meninggal dunia dan 600 lainnya luka berat. Botoh yang lain tuh mikirnya, wah ini kayaknya The Jackmania nih, kita sikat aja yuk gitu. Halo adik-adik, selamat datang di Ngalor Ngalbung Film. Bukan dong ya. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu tentang dunia persepak bolaan, teman-teman. Buat kalian yang ngikutin dunia sepak bola pasti udah tahu apa itu hooligan. Ya minimal pernah denger lah ya. Buat yang belum tahu kayak aku, berhubung Bu Ayu lagi cari pinjaman buat izin cuti hamil, jadi ayo kita cari tahu kenapa hooligan dari sisi gelap dunia sepak bola yang bahkan sering berkaitan dengan hilangnya nyawa supporter sepak bola di mode kepo. Audio Jungle. Oke, pertanyaan terbesar kita sekarang adalah apa itu hooligans? Jadi kalau menurut Cambridge Dictionary, kata hooligan berarti orang yang melakukan kekerasan atau berkelahi yang menyebabkan kerusakan di tempat umum. Kalau menurut Merriam-Webster, hooligan adalah seorang pria muda yang terlibat dalam perilaku gaduh atau kekerasan, terutama sebagai bagian dari kelompok atau geng. Nah, mengutip Hooligan FC, sepak bola mulai mendapatkan popularitas di Inggris pada abad ke-13. Di tahun itu ada banyak banget tuh pertandingan sepak bola antar desa ke desa yang lain, atau yang lebih sering kita sebut dengan tarkam. Dan di tahun itu tuh bola awalnya masih dibuat dari kantung kemih babi. Terus jauh sebelum sepak bola setenar sekarang, Raja Inggris Edward II sempat khawatir tuh dengan sekumpulan orang yang menendang-nendang kemih babi yang digunakan sebagai bola. Edward takut kalau nanti permainan ini bakal mengganggu ketenangan umum. Dan di tahun 13 sampai 14, Raja Edward II tuh memutuskan untuk melarang masyarakat bermain sepak bola. Dan ya, 5 abad kemudian kekhawatiran Raja Edward II akhirnya pun terbukti ketika sepak bola Inggris diguncang dengan maraknya aksi hooliganisme. Sedangkan hooligan sendiri tuh udah ada sejak akhir era 1800-an. Saat itu tuh sebutan ini dipakai untuk supporter sepak bola Perang Dunia Kedua yang suka banget buat onar. Dan ya cuma dipakai untuk supporter sepak bola aja. Misalnya ada supporter basket yang ngelakuin kerusuhan selama pertandingan basket berlangsung. Nah itu tuh nggak bisa dibilang sebagai hooligan. Karena hooligan sendiri itu pure cuma boleh digunakan untuk sepak bola aja. Oke, terus ada beberapa teori yang menyebutkan asal-usul kata hooligan ini berasal. Ada beberapa teori yang populer banget tuh, menyebutkan kata ini berasal dari sebuah keluarga di Irlandia yang tinggal di London. Nah, mereka tuh suka banget tuh buat rusuh, buat onar sama keluarga sekitar gitu, sama masyarakat sekitar. Yang kemudian jadi inspirasi lahirnya kata hooligan. Nah, keluarga ini namanya Holihan. Keluarga ini tuh disebut menjalankan geng yang dikenal dengan tindakan anarkisnya. Sampai akhirnya kata hooligan dipakai untuk menyebut seorang penjahat. Jadi ya Holihan, 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 hooligan gitu ya. Ya masih masih nyambung lah gitu. Oke, sekarang kita cari tahu aksi apa aja sih yang dilakukan para hooligan ini. Nah, ada pertandingan yang mempertemukan Preston North End versus Aston Villa pada 1885. Tercatat di buku sejarah sebagai pertandingan dengan aksi hooliganisme yang cukup parah. Saat itu Preston menang 5-0. Nah sayangnya pas peluit akhir dibunyikan, banyak banget tuh penonton yang mulai menggila. Ketua tim dilempari dengan batu, diserang dengan tongkat, dipukuli dan diludahi. Menurut Guardian, salah satu pemain Preston bahkan digebukin dengan brutal sama supporter sampai pingsan loh. Supporter Preston North End juga mencetak sejarah sebagai supporter yang melakukan aksi hooliganisme di luar pertandingan sepak bola. Nah, peristiwa ini tuh terjadi setahun setelah kerusuhan dengan supporter dan pemain Aston Villa. Oknum supporter Preston menyerang supporter Queen Park Ranger atau PPAT di stasiun. Padahal hari itu tuh nggak ada jadwal pertandingan yang mempertemukan keduanya. Terus pada 1978, kerusuhan pecah di stasiun GD London. Terjadi keributan supporter setelah pertandingan perempat final FA Cup 1978 yang mempertemukan Millwall versus Ipswich Town. Nah, bau-bau kerusuhan tuh udah mulai tercium sejak menit ke-19 pertandingan. Wasit pun sempat tuh ngantiin pertandingan karena suasana tribun stadion yang gak kondusif banget dengan keributan yang dilakukan kedua kubu supporter. Sampai akhirnya pertandingan tuh dilanjutkan dengan hasil kemenangan untuk Ipswich yang kemudian memicu kerusuhan lebih besar, baik di dalam dan di luar stadion.
Jadi ada banyak banget tuh botol berterbangan di mana-mana, terus ada pisau, batang besi, sampai pecahan beton dipakai untuk senjata dalam keributan antar supporter ini. Nah, puncak aksi hooliganisme ini tuh terjadi pada Mei 1985. Peristiwa ini tuh dikenal sebagai tragedi Hesley. Pada final Champions Cup 1985 yang mempertemukan antara Liverpool dan Juventus di Stadion Heysel, Brussels, Belgia. Kerusakan ini bermula dari kedua kubu supporter yang saling ejek sampai akhirnya supporter Juventus melemparkan kembang api ke arah supporter Liverpool. Nah, aksi ini memicu amarah supporter Liverpool. Mereka memaksa masuk ke area tribun supporter Juventus dengan cara memanjat pagar pembatas. Nah, di sini nih tragedinya. Jadi dinding pembatas antar penonton itu ambruk karena ada banyak banget orang yang memaksa masuk tadi tuh. Ratusan orang tertimpa runtuhan dinding stadion dan tragedi ini menyebabkan 39 orang meninggal dunia dan 600 lainnya luka berat. Gila nggak sih ini orang nonton bola tuh pengennya seneng-seneng gitu malah hilang nyawanya. Terus ada beberapa kelompok hooligan yang punya reputasi paling menakutkan di Inggris. Nah, predikat ini tuh diukur dari seberapa sering mereka terlibat kerusuhan. Terus jumlah musuh yang mereka miliki, sampai senekat apa mereka dalam melakukan aksi hooliganisme. Millwall Bushwhacker jadi salah satu hooligan yang bisa dibilang sangat disegani di Inggris. Ya gimana enggak, soalnya mereka tuh suka banget bikin onar hampir di setiap pertandingan Millwall. Tingkah anarkisnya ini mulai dikenal pada awal era 1900-an. Stadion The Den, kandang Millwall sering ditutup karena ulah kelompok hooligan ini. Akibat kerusuhan yang diciptakan supporter Millwall kemudian berujung penutupan stadion pada 1906, 1937, 1947, dan 1950. Aksi yang mereka lakukan pun beragam lah, mulai dari supporter yang masuk ke lapangan, ricuh di tribun, kemudian ngukulin wasit dan sebagainya lah. Millwall Bushwhacker setidaknya punya 92 musuh loh dari kelompok supporter berbeda di Inggris. Mereka nggak cuma berani ribut sama supporter tim lawan. Millwall juga nggak ada takut-takutnya tuh sama polisi. Dan rentetan hooliganisme ini membuat supporter lain bakal pilih mundur daripada harus berurusan dengan supporter paling ricuh di Inggris. Pada 1988, Millwall Bushwhacker pernah bentrok dengan supporter Arsenal pada pertandingan Piala FA yang akibat dari kerusuhan ini tuh sebanyak 41 orang ditangkap. Menurut Hooligan TV, salah satu kejadian terburuk yang dilakukan Millwall Bushwhacker adalah pada Mei 2002, yang saat itu mereka bermain di Divisi 4 Liga Inggris. Dan saat itu juga Millwall tersingkir pada babak semifinal playoff Divisi 4 dari Birmingham City. Sebanyak 100 petugas kepolisian cedera. Sersan Daslan dari Kepolisian Metropolitan Inggris menyebut hal tersebut tuh sebagai kekerasan terburuk yang pernah ia alami. Selain Millwall Bushwhacker, ada beberapa kelompok hooligan di Inggris lainnya yang sering bikin onar. Kayak misalnya Intercity Firm Support West Ham United, Portsmouth 6.57, dan Red Army Manchester United. Bang, mereka kok anarkis gitu sih? Ya oke, kalau dilihat sepak bola tuh kan sebenarnya cuma olahraga aja ya. Terus pertandingan hanyalah game, di mana pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kalau kamu penggemar sepak bola pasti ngerasain lah betapa frustasinya kalau prestasi tim tuh lagi buruk terus sering kalah gitu ya. Terus setiap momen dalam pertandingan juga bisa mempengaruhi psikologi seseorang supporter. Misalnya ketika tim sedang mengalami ketertinggalan, terus membuang banyak peluang sia-sia sampai permainan tim yang ngebosenin. Nah, semua momen itu bisa buat emosi para supporter menumpuk. Terus bayangin aja nih, yang punya perasaan kayak gitu tuh nggak cuma satu orang, tapi banyak banget dalam kelompok itu yang merasakan emosi yang sama. Situasinya tuh menjadikan satu kelompok meluapkan emosinya dan berujung melakukan tindakan anarkis di stadion. Selain itu ada pengaruh psikologis lainnya. Contoh nih, misalnya kamu lagi ada di kerumunan dan ngerasain atmosfer ketegangan lah. Karena luapan emosi mayoritas orang di sekeliling kamu ya pas lagi di stadion nih. Ya kamu yang awalnya tuh kalem gitu ya, nggak emosi. Dan ngelihat sekeliling yang emosi gitu lama-lama kamu pasti bakalan emosi juga gitu. Karena terpengaruh situasi lah. Terus tindakan hooliganisme ini bisa juga terjadi karena latar belakang supporter yang mayoritas berasal dari kelas pekerja. Di Inggris, kelas pekerja tuh kelas sosial yang paling banyak gitu ya beredar di masyarakat. Dan salah satu alasan para kelas pekerja ini suka sama bola tuh ya karena tiketnya yang murah. Jadi kalau dibandingin sama kriket, rugby, atau misalnya balapan kuda gitu ya, yang mayoritas menyukainya tuh kelas sosial menengah.
Nah, kelakuan supporter sepak bola kalau dibandingin penyuka olahraga ini tuh beda banget. Sangat jarang banget tuh ya kita lihat ada berita kerusuhan ataupun aksi-aksi anarkis yang dilakukan supporter kriket ataupun balap kuda gitu di stadion tuh nggak ada ya. Cuma bola aja gitu yang paling sering kita dengar. Dan sejarah juga mencatat loh, kelas pekerja adalah kelas sosial yang paling sering berkelahi di Inggris selama era 1800-an. Banyak terlihat perkelahian-perkelahian yang ditemukan di sudut-sudut jalan Inggris. Perkelahian ini tuh sebagian besar disebabkan oleh alkohol. Ya, seperti yang kita tahu bahwa alkohol memang sumber dari masalah. Jadi tolong dihindari ya. Jadi dengan ini juga didukung dengan banyaknya pop di kota-kota kecil di Inggris. Nah, sekarang aku pengen ngajak kalian nebak kapan pop-pop ini tuh rame gitu didatengin para pelanggan. Ada yang tahu? Ya tentu aja mulai akhir pekan tuh antara Jumat, Sabtu, sama Minggu. Pada hari-hari itu tuh pop tuh bakalan penuh banget tuh sama orang-orang. Dari kelas pekerja tentunya ya yang menikmati alkohol sambil nonton bareng pertandingan sepak bola. Nah, supporter yang kehabisan tiket pertandingan pasti larinya itu ya ke pop ini untuk nonton pertandingan di sana sambil mabok. Dan hooligan ini juga sempat disusupi kepentingan politik. Pada era 70 sampai 80-an, hooliganisme di Inggris tuh disusupi oleh gerakan sayap kanan. Mereka secara aktif merekrut supporter sepak bola demi tujuan politik. Nah, para supporter ini tuh juga ikut andil dalam perang Falkland, perang yang membuat industri batubara dan pabrik-pabrik pakaian ditutup, kemudian membuat negara menjadi krisis sumber daya. Ekonomi Inggris tuh sempat goyah lah dan masyarakatnya juga meluapkan emosi dengan melakukan kekerasan di pertandingan sepak bola. Terus hooliganisme tuh sempat tenang lah antara 1918 dan 1939. Di mana pada tahun itu tuh Inggris sedang aktif berperang yang membuat rakyatnya tuh jadi sibuk melayani negara. Ya gimana enggak, jangankan mikirin bola, orang hidup di masa perang itu aja udah berat banget kan? Tapi uniknya setelah perang selesai, aksi hooliganisme ini pun muncul kembali. Ya bergantilah dengan generasi-generasi baru yang nggak ngalamin rasanya berperang. Kalau di negara kita gimana, Bang? Nah, kalau di negara kita tuh hooliganisme mulai terkenal sejak munculnya film Green Street Hooligan pada tahun 2005. Film ini sendiri tuh merupakan film yang menggambarkan kefanatikan dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam mendukung tim kesayangan kelompok hooligan di Inggris. Dan sejak tahun 1960-an, media tuh mulai menyoroti tindakan para penonton sepak bola, termasuk tindakan kekerasan yang terjadi. Menurut Hopkins and Treadwell 2014, mengacu pada buku yang berjudul Football Hooliganism, Fan Behavior and Crime, yang berfokus pada studi hooliganisme sepak bola, eksplorasi motivasi, perilaku, dan konteks sosial hooliganisme di kalangan penggemar sepak bola, terjadi tindakan kekerasan supporter yang menjadi berita utama di Hillsborough Disaster dan Hesley Disaster. Nah, tindakan ini menyebar melalui media dan sekaligus memperkenalkan hooliganisme di seluruh penjuru dunia. Dan sejak saat itu, budaya hooliganisme itu semakin berkembang, terutama di negara kita, Indonesia. Banyak supporter klub sepak bola di Indonesia yang mulai ngikutin gaya para hooliganisme di Inggris ketika mereka menonton langsung pertandingan. Gaya berpakaian juga jadi salah satu hal yang paling terlihat. Banyak supporter sepak bola di Indonesia yang niruin gaya berpakaian dari Inggris. Nah, gaya berpakaiannya tuh biasanya casual gitu. Dan juga pakai ciri khas pakaian yang brandnya tuh terkenal. Kayak misalnya jaket parka, polo shirt gitu, sepatu casual, topi. Sama yang paling nggak bisa ketinggalan tuh buff tuh ya. Paling sering itu kita temuin tuh. Kalau kata Akra, masih banyak supporter klub sepak bola di Indonesia yang ngelakuin duplikasi tanpa adanya proses pengetahuan dan penyaringan yang benar. Kayak misalnya dari sisi militansinya aja deh, mereka tuh bangga banget menggunakan identitas mereka sebagai hooligan dan gak segan-segan untuk melakukan tindakan anarkis yang bahkan bisa menelan korban jiwa. Dari sinilah kekerasan supporter di Indonesia tuh udah sampai merenggut beberapa nyawa. Kayak misalnya dari kelompok supporter Persija Jakarta ataupun The Jackmania. Ngelawan kelompok supporter sepak bola Persib Bandung atau Bobotoh pada pertandingan lanjutan Liga 1 2018-2019 pada hari Minggu 23 September 2018. Yang setelah keduanya bertemu terjadilah tuh satu insiden pengeroyokan yang memakan korban yang merupakan supporter klub Persija Jakarta.
Nama korbannya tuh Haringga Sirla, seorang pemuda asal ibu kota Jakarta yang nekat berangkat ke Bandung untuk menyaksikan laga langsung. Yang padahal waktu itu tuh udah ada himbauan dari pihak kepolisian. Bagi para The Jackmania, jangan dulu deh hadir di pertandingan di awal laga yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Tapi karena emang Haringga ini udah semangat banget, dia tuh tetap kekeh, pengen ngasih dukungan secara langsung. Nah, di sini naasnya nih, begitu sampai di Stadion GBLA, ternyata pada saat itu, di saat yang bersamaan, di kawasan halaman Stadion GBLA, ada aksi sweeping kartu tanda penduduk ataupun KTP oleh beberapa oknum bobotoh lah. Dan Haringga pun jadi sasaran razia. Terus identitasnya sebagai warga Jakarta diketahui melalui kartu identitas anggota The Jackmania yang dibawa waktu itu. Nah, ngetahuin hal itu, Haringga pun malah jadi korban pengeroyokan oleh oknum bobotoh hingga akhirnya tewas secara mengenaskan. Terus Haringga juga bukanlah korban pertama dalam pertikaian antar supporter di tanah air kita nih. Korban selanjutnya masih melibatkan dua kelompok supporter yang sama, antara The Jackmania dan Bobotoh. Pada tanggal 22 Juli 2017, seorang Bobotoh bernama Rico Andrian Maulana menjadi korban perselisihan antar supporter tersebut. Rico yang aslinya seorang Bobotoh tewas di tangan supporter Bobotoh lainnya karena berusaha melerai keributan yang terjadi antar Bobotoh yang lagi ngeroyok The Jackmania yang menghadiri pertandingan itu. Dan waktu itu tuh Rico emang lagi nggak pakai atribut Persib, dan karena nggak pakai itulah makanya bobotoh yang lain tuh mikirnya, wah ini kayaknya The Jackmania nih, kita sikat aja yuk gitu. Terus didatengin lah tuh si Rico, ditanya-tanyain lah sebagai macam. Dan sebelum Rico dipukulin tuh, Rico tuh sempat nunjukin KTP-nya loh yang domisili kota Bandung. Tapi ya karena emang udah masanya udah gede, udah banyak, udah emosi gitu ya. Jadi pembelaan yang dilakukan sama Rico tuh tetap berakhir dengan sia-sia. Jadi Rico tuh tetap dipukulin walaupun udah ada KTP-nya tadi tuh. Rico tuh jadi bulan-bulanan para oknum supporter sampai akhirnya babak belur dan sampai nggak sadarkan diri. Rico pun dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit AMC Cileunyi. Oke, dari dua kasus tadi tuh bisa kita amati kalau motif dari tindakan kekerasan tuh biasanya didasari oleh rasa tidak suka yang diakibatkan oleh tensi kedaerahan. Dan oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kalau misalnya ada yang salah silahkan dikoreksi. Ketemu lagi minggu depan lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau request tema apa, boleh kolom di komentar ya, kolom di situ komen aja. See you dari aku, bye bye.